Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Selamat pagi. Baik, sepertinya masih belum semangat. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 24 Tulang Bawang Barat, Ibu Isneni SPD FM. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 24 Tulang Bawang Barat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesehatan dalam rangka mensosialisasikan tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di dalam ruangan ini. Sosialisasi kali ini itu adalah salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, di mana tugas saya kali ini adalah menyampaikan diseminasi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke sana, agar kita tidak tegang, agar kita lebih fokus lagi, saya ada sedikit ice breaking. Ya, biar tambah semangat lagi Bu. Oke, ice breakingnya itu adalah apa ya? Ikuti yang saya katakan. Jadi di sini ada permainan, sedikit permainan, yaitu kalau saya mengatakan ini kambing, yang ini sapi, terus kemudian ini kambing, ini sapi, lalu yang ini kerbau. Jadi tiga ya Bapak Ibu. Ini kemudian yang ini, kemudian lalu yang ini kambing, yang ini sapi, lalu yang ini ikuti yang saya katakan. Ya, berarti Bu Desi belum fokus. Bu Desi saya ulang tadi ya. Ini kambing, yang ini sapi, lalu yang ini kerbau, lalu yang ini kerbau, lalu yang ini kambing. Ya, ini kambing, yang ini sapi, lalu yang ini. Jadi mau saya menunjukkan jempol atau jari telunjuk atau kelingking, tetapi yang perlu Bapak Ibu ingat itu adalah kata-kata saya tadi. Ya, paham? Kita ulangi sekali lagi. Ini kambing, yang ini, lalu yang ini kambing. Gue belum fokus. Oke. Yang ini sapi. Coba Bu Yeni, ini
kita sungguh luar biasa banyaknya. Sudah fokus ya Bapak Ibu? Baik ya. Kita mulai saja. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang baik kita lakukan di sekolah ini. Jadi yang akan saya paparkan hari ini adalah ada konsep inti budaya positif. Ada 8 konsep. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiga itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian yang keenam ada 5 posisi kontrol. Yang ketujuh ada keyakinan kelas. Dan yang kedelapan ada segitiga restitusi. Ya, dari kedelapan konsep inti budaya ini yang akan saya sampaikan atau yang akan saya paparkan. Oke, baik, langsung saja ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita ke konsep yang tadi, ada baiknya kita tahu dulu apa sebenarnya tujuan pendidikan itu. Ya, bisa kalian bisa Bapak Ibu lihat di sana ada sebuah lukisan atau foto. Ada Bapak Ki Hajar Dewantara. Tahu ya Bapak Ibu, Bapak Ki Hajar Dewantara itu sebagai bapak apa? Iya, sebagai bapak pendidikan kita. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya. Ingat, di situ dijelaskan bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi anak-anak kita atau peserta didik kita ini, mereka sudah punya kodratnya masing-masing. Yaitu ada 2 kodrat. Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Jadi anak-anak itu memang sudah punya kodratnya masing-masing. Ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa kita dapat menuntut. Di sini kita anggap kita ini adalah sebagai seorang petani atau pekebun. Kemudian murid-murid kita ini adalah benih-benihnya. Kita tahu benih-benih seperti misal jagung atau padi itu dia mempunyai benih-benih tersendiri ya Bapak Ibu. Ada yang enak sudah dari benih unggul, ada juga yang benih yang memang dia benihnya itu adalah standar. Jadi benih itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya Bapak Ibu. Siapa tugas untuk menumbuh kembangkan itu? Itu adalah tugas seorang petani. Di taman-taman petani, tumbuhan itu dapat tumbuh. Nah, jadi sama halnya dengan kita di sekolah ini. Jadi anak-anak itu adalah umpamanya dia atau mereka ini adalah tanamannya. Mereka ini adalah benihnya. Jadi kita sebagai seorang guru adalah menuntun dan membimbing anak-anak tersebut sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi anak-anak itu kodratnya tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Lanjut. Konsep yang pertama tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah terdiferensiasi. Jadi sesuai yang saya jelaskan tadi bahwa anak itu mempunyai kodratnya masing-masing.
Jadi tugas kita itu hanya menuntun dan membidiknya sesuai dengan kodrat anak masing-masing. Tuh. Terdiferensiasi berarti kita harus menyampaikan materi itu sesuai dengan apa kebutuhan anak tersebut, sesuai dengan kodrat anak tersebut. Ya, kemudian itu ada yang memang dia suka dari baca saja langsung dapat ilmunya. Ada anak yang harus kita memang apa itu artinya dijelaskan dengan praktek, itu baru mereka tahu. Ada juga anak itu yang memang dasarnya suka gerak, tidak suka, misalnya kayak anak sukanya olahraga, dia lebih cenderung siswa yang bergerak. Tuh, ya, siswa ini belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dari kodrat anak-anak tadi kita menuntunnya untuk mencapai pembelajaran yang terwujud sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya Bapak Ibu, ada berapa elemen di profil pelajar Pancasila? 6. Oh 5P ya Bu ya. Iya. Ada 6. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Itu kalau slogan kita. Kemudian ada yang bernalar kritis. Kemudian memang ada siswa yang berkreasi. Kemudian ada yang bergotong royong dan berkebermanfaatan global. Ya Bapak Ibu, untuk materi ini adalah makna. Saya mempunyai suatu tindakan. Coba Bapak Ibu berpasangan ya, berpasangan, boleh sampingnya, boleh depan atau belakangnya. Misalnya salah satu kita anggap A dan B, itu si A itu mempunyai sesuatu yang sangat berharga di tangannya, sangat berharga di tangannya. Kemudian si B ini ingin mengambil atau ingin membuka apa yang dimiliki si A itu, apa yang ada di tangan si A itu. Tolong Bapak Ibu guru praktekkan, itu terserah mau dengan cara memaksa atau merayu, kemudian meminta dengan memohon, ya. Coba Bapak Ibu praktekkan, boleh. Misal Bu ini dan Bu Desi, Bu ini yang mempunyai sesuatu, kemudian Bu Desi ini yang ingin mengambilnya. Coba Bapak Ibu praktekkan dengan teman sebangku atau dengan rekan kawannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu di sini? Pasrah, parahnya pasrah. Kasih aja gitu ya. Oh, kata Bukom, jangan, ini punya saya, jangan diambil. Bukom tetap kekeh untuk mempertahankan apa yang dimilikinya. Sedangkan Parama ini dengan rasa si Bu Kuning itu iya, ini silakan. Tuh ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak boleh memaksa. Boleh. Terus nggak boleh pelit. Jadi kontrol itu ada pada siapa Bapak Ibu? Iya benar, kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Ya. Sama hanya dengan murid. Murid itu seharusnya mereka itu punya kontrol di dalam diri mereka sendiri. Kalau mereka sudah punya kontrol, maka kita akan mudah untuk mengarahkan anak tersebut. Tetapi kalau anak tersebut dia tidak mempunyai kontrol, maka ya walaupun kita berusaha sekeras apapun, kalau memang dari diri dia tidak, iya saya mau, iya saya itu ya akan susah. Ya Bapak Ibu ya, berarti kontrol itu ada pada diri kita sendiri atau ada pada diri kita masing-masing. Baik, di sini ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Tahu kan miskonsepsi itu apa? Nggak tahu. Salah ya, konsep yang salah. Konsep yang salah yang selama ini
selama ini kita lakukan, yaitu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Kenapa demikian? Karena itu tadi, kontrol itu bukan dari diri gurunya, tetapi dari diri siswanya masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua penguatan positif. Misalnya, kita kemudiannya sudah mengatakan ayo nak, sudah merayunya dalam artian ya, sudah merayu, ayo kita ke ini yang positif. Kalau dari diri mereka tidak melepaskan power itu, tidak apa itu namanya? Kalau dalam diri mereka memang tidak mau, ya percuma kita memberikan kepada itu tentang penguatan positif tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering ya Bapak Ibu, sering sekali, dan saya juga pernah melakukannya. Saya pernah mengkritik anak, kemudian membuat mereka itu merasa bersalah dengan tujuan agar mereka itu nurut dengan kita. Tetapi itu sebenarnya hanya ilusi saja. Ya. Sebenarnya mereka itu tidak punya kontrol untuk mengatakan iya. Sebenarnya mereka itu tidak, dalam diri dia itu tidak benar-benar mau gitu ya. Karena apa? Karena dasarnya kontrol tadi ada pada diri mereka. Kemudian yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini kan kita sebagai orang dewasanya ya, orang dewasa yang ilusinya itu kita mempunyai hak untuk memaksa mereka. Tapi sebenarnya kita tidak bisa memaksakannya. Karena itu tadi kontrol hanya ada pada diri siswa atau pada diri murid. Kemudian di sini ada mengubah pandangan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini yang biasanya terjadi pada umumnya. Kalau di stimulus respon itu realitanya atau kebutuhannya kita sama, sebenarnya pada teori kontrol itu realitanya adalah berbeda. Jadi itu tadi, setiap anak mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi setiap anak yang mempunyai kepribadian masing-masing. Kemudian yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama itu pada stimulus respon. Pada kenyataannya di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu di teori kontrol. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Untuk yang ketiga itu pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Itu pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa merubah orang. Kita bisanya hanya memahami, ya. Bahwa menurut kita itu tidak bisa kita rubah. Yang benar itu adalah mereka paham dengan pandangan kita terhadap dunia atau orang lain. Kemudian untuk yang keempat, di stimulus respon itu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, sering terjadi ya Bapak Ibu. Perilaku buruk anak itu sering sekali kita jadikan bahwa itu adalah kesalahan mereka. Tetapi ternyata pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin mereka itu melakukan seperti itu tuh ada tujuannya masing-masing. Tuh. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol itu hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi kontrol pada diri kita itu bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita. Kita yang bisa mengontrol diri kita.
Kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita sudah bujuk, tapi bujukan kita itu tidak berhasil, kita paksa, ya. Itu adalah yang sering terjadi. Kita harus mengubahnya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi dalam sesuatu, apa sih yang sebaiknya akan kita lakukan, gitu. Kemudian yang kedelapan adalah modal berpikir menang kalah. Ya, harusnya yang harus kita terapkan itu adalah model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ya, harusnya itu adalah menang-menang. Kemudian materi yang selanjutnya, apa itu disiplin? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin? Rajin, tepat waktu. Pak Johan dan Bu Meta contoh kita ya, Pak Johan dan Bu Meta contoh sekali. Oh, Paraman sekarang Paraman. Iya. Dari zaman dulu di malam juga udah sekolah yang Paraman itu luar biasa sekali. Ya, tadi apa itu disiplin? Tepat waktu. Kemudian disiplin. Iya, Bu, disiplin apa, Bu? Waktu. Kemudian iya, bertanggung jawab. Iya, benar semua ya Bapak Ibu. Mari kita lihat apa di sini. Di sini ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi paradigma kita saat ini kita buat peraturan agar anak-anak itu disiplin. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi peraturan yang kita buat itu ternyata membuat anak-anak tidak nyaman. Kemudian baiknya bagaimana? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi kita sebagai guru itu harus menciptakan anak-anak agar anak-anak itu perilakunya mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang bagaimana? Ya, mereka punya rasa tanggung jawab. Kemudian mereka mempunyai rasa empati, mereka mempunyai rasa simpati. Ya, dan motivasi itu harus bersifat intrinsik. Artinya apa? Intrinsik itu ya motivasi dari diri mereka sendiri, bukan dari orang lain. Tuh. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu adalah disiplin positif. Jadi bukan karena ancaman, bukan karena sogokan atau hukuman, ya, agar mereka itu disiplin, tetapi dengan cara kita menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak tersebut. Ya, mungkin disiplin itu bisa kita ciptakan apabila mereka mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa saja itu kebutuhan bertahan hidup? Jadi untuk bertahan hidup mereka butuh makan, mereka butuh istirahat, dan mereka butuh rasa aman dan nyaman. Jadi misal kalau kita menemukan murid di dalam kelas itu yang tertidur atau misal makan di dalam kelas, berarti
kebutuhan bertahan hidup mereka atau kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi. Makanya mereka itu tidur dalam kelas, ada yang makan, itu mungkin salah satunya. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan merasa memiliki dan dimiliki keluarga, persahabatan, apa kelompoknya. Jadi kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima yang seperti apa? Mungkin mereka butuh perhatian. Mungkin mereka kurang perhatian. Kurang perhatiannya dari siapa? Mungkin dari keluarga ataupun yang lainnya. Karena kemarin sedikit curhat Bapak Ibu. Jadi kemarin saya itu memang ada satu masalah, satu kasus di kelas saya sendiri, yaitu kelas 8B si Ananda. Yang sampai kemarin sudah kita lakukan bimbingan ya Pak. Dan tapi anaknya juga hari ini juga nggak masuk ya. Itu kemarin ini kita ajak ngobrol. Sebenarnya kamu kenapa sih? Saya gini, kamu kenapa dulu di kelas itu kamu tidak seperti ini? Kamu tidak seperti ini. Kenapa di kelas 8 ini kamu berubah? Dan dia bilang, saya merasa dibeda-bedakan Bu oleh orang tua saya. Gitu. Saya merasa dibedakan. Kakak saya setiap minta apapun langsung dikasih. Saya setiap minta apapun itu harus dengan cara bekerja dulu. Ya. Itu berarti kebutuhan dasar si anak tersebut belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan nanti dianggap berharga. Ya. Jadi anak itu butuh juga Bapak Ibu penguasaan itu dengan cara apa? Dengan cara dihormati tersebut. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan dan suka mencoba hal baru. Mungkin saat ini atau biasanya kita sering ya, pokoknya anak itu harus sama persis dengan apa yang kita mau. Ternyata tidak Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar lain, yaitu tentang kebebasan. Mereka punya kebebasan untuk memilih. Kemudian yang kelima ada kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, bermain, tertawa, suka bergurau. Tuh, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu ada motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa sih itu motivasi? Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi itu ya Bapak Ibu, kita tahu sekarang ini bahwa motivasi itu adalah dorongan. Di sini ada pendapat dari Diana Gosen, ada 3 perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu menurut Gosen. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini adalah motivasi dari luar. Yang motivasi mereka itu karena mereka takut akan hukuman, maka mereka melakukannya. Itu motivasi dari luar. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin dari diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Ya. Jadi selain hukuman, ada juga motivasi dengan cara memberikan imbalan. Itu ternyata tidak baik Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena apabila ada imbalan saja anak itu akan melakukannya. Jika tidak ada imbalan, maka anak itu tidak akan melakukannya. Itu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan mempercayai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid itu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Dan ini adalah motivasi yang
terbaik kalau menurut saya Pak Ibu ya. Kalau dengan hukuman tadi anak akan merasa takut. Kemudian kalau dengan imbalan tadi anak akan merasa jika tidak ada imbalan mereka tidak akan melakukannya. Kemudian yang terbaik adalah memang mereka percaya motivasi itu ada pada diri mereka sendiri. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi sempat saya singgung yaitu ada hukuman dan penghargaan. Ternyata itu adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ya. Kenapa gagal? Karena kalau dengan hukuman itu kita akan menyakiti, kita akan membuat tidak nyaman. Kemudian murid akan takut. Dan juga kalau dengan hukuman itu motivasinya memaksa mereka untuk melakukannya. Dan murid nantinya akan menyembunyikan kesalahannya. Kenapa disembunyikan? Karena mereka takut apabila ketahuan dia akan dihukum. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Kenapa disebutkan gagal? Itulah alasannya. Kemudian, kenapa penghargaan itu juga gagal? Nah, yang pertama itu penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena apabila kalau tidak ada penghargaan atau imbalan tersebut, anak tidak akan melakukannya. Yang kedua, merusak hubungan. Merusak hubungan seperti apa? Mungkin jangan cara memberi imbalan itu hanya anak yang mau duluan aja. Sedangkan anak-anak yang terlambat saat tugas yang bertugas, siapa yang lebih cepat mengumpulkan dia akan mendapatkan imbalan. Nah, ini akan membuat rasa iri bagi mereka yang memang benar-benar lambat dalam pekerjaannya. Kemudian yang ketiga itu mematikan kreativitas, ya. Tapi biasanya malah menumbuhkan kreativitas baru itu dengan cara mencontoh kalau memang ada imbalan itu. Mereka ingin cepat-cepat, jadi mengambil jalan pintasnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi ternyata perankingan itu adalah disiplin yang gagal atau disiplin dengan identitas yang gagal. Kemudian penghargaan itu merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi ini ada selain yang gagal ada yang suksesnya Bapak Ibu. Ya, kalau tadi yang gagalnya ada dua, yaitu hukuman dan imbalan. Kalau pada disiplin dengan identitas sukses itu juga ada dua, yaitu yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah restitusi. Ya, konsekuensi tahu ya Bapak Ibu ya? Apa Bapak Ibu konsekuensi? Apa kesini? Apa Bu Yuli? Benar-benar. Jadi konsekuensi itu hal-hal yang kita dapatkan dari perbuatan kita sendiri. Kemudian dalam konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau konsekuensi itu harus berkelanjutan. Kemudian yang ketiga ada stimulus respon. Murid lebih menghormati peraturan. Kalau ada konsekuensi, berarti murid lebih menghormati peraturan tersebut. Kemudian kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Yang kedua ada restitusi. Dengan restitusi, murid lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu yang pertama. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau dengan restitusi itu penyelesaian masalah itu pada jangka panjang. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Karena kalau restitusi kan dilakukannya dengan pendekatan yang Bapak Ibu, maka dari itu murid lebih menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang keempat ada teori kontrol. Jadi mereka mempunyai teori kontrol, yaitu dirinya memegang kendali tersebut. Kemudian yang kelima, dengan restitusi itu murid lebih bersemangat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya ada konsep disiplin, yaitu dengan pendekatan restitusi.
yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya, tadi pengertian restitusi itu tadi, menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin ini juga sangat bermakna ya Kak Gira materinya ya, bahwa hukuman, penghargaan itu adalah identitas yang gagal. Lebih baik memberikan konsekuensi atau dengan cara restitusi. Ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi mereka itu tidak menebus kesalahan, tetapi dari kesalahan tersebut akan dijadikan mereka sebuah pelajaran. Kemudian yang kedua, dengan restitusi kita juga akan memperbaiki hubungan. Ciri-ciri yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, kita bukan memaksa. Misal untuk kedepannya agar lebih baik, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin itu, ya. Tawaran, ini kita bukan memaksa. Biar anak sendiri yang. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ciri yang selanjutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mungkin ada 5 kebutuhan dasar tadi yang belum terpenuhi, kita gali sebenarnya apa yang membuat anak seperti itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kita langsung ke contoh kasusnya Bapak Ibu. Ya, contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Ya, contohnya siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru itu akan langsung menghukum siswa tersebut. Misal, hormat kepada bendera selama 10 menit, dan guru itu marah dan siswa menjadi takut. Produknya adalah siswa menjadi takut dengan itu. Kemudian yang kedua, dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, itu bisa dilakukan kesepakatan. Misal sebelum itu dijadikan PR, nanti bapak atau ibu guru harus buat kesepakatan dulu. Siapa namanya muridnya? Tuh, konsekuensinya apa? Misalkan di situ adalah kalau belum selesai dikerjakan pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian di konsekuensi ini tindakan guru ini tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya, lebih agak baik daripada hukuman. Kalau hukuman tadi siswa menjadi takut, kalau di sini siswa lebih menghormati peraturan. Dan yang ketiga adalah restitusi. Di restitusi, tindakan guru itu menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Jadi kita langsung aja lempar ke anak. Keyakinan kelas kita apa anak untuk mengingatkan anak-anak itu tersebut. Kemudian di restitusi ini guru tersebut dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi menurut saya ini adalah dari ketiga yang di depan ini yang lebih bagus adalah restitusi. Yang keenam, yaitu ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Ya, 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti akan lebih jelasnya dengan nanti Bapak Ibu. Jadi ada penghukum, kita menghukum murid. Kemudian ada pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini contoh penerapannya. Kasusnya itu adalah siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Di posisi kontrol penghukum, guru akan bersikap
patuhi aturan sekolah, mau berdiri di depan barisan. Jadi nadanya itu agak tinggi, marah. Ya, ini adalah posisi guru penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Itu berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa dengan kamu. Ini nadanya sudah agak menurun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si murid akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga itu adalah sebagai teman. Contoh ucapannya adalah seperti ini. Ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ya. Tetapi ini ternyata kurang baik Bapak Ibu. Nanti yang ada siswa akan ngeluncur, namanya itu. Siswa akan ngeluncur kalau kita memang anggap mereka itu adalah teman. Kemudian ada posisi pemantau. Di posisi pemantau biasanya guru itu mengatakan, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya jika kamu melanggarnya? Jadi guru itu bertanya, apa kalau kamu melanggar itu? Apa konsekuensi kamu? Berarti mereka sendiri harus tanya, kalau mereka melanggar peraturan ini, apa konsekuensinya? Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer. Guru biasanya mengucapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita tanyakan dulu, kenapa sih kamu hidup panjang ke sini? Apa kesalahan kamu? Kamu tahu? Kemudian setelah itu kita arahkan dia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini adalah kelima, penerapan posisi kontrol. Yuk, biar lebih jelas kita lihat videonya Bapak Ibu. Ini adalah contoh suatu kasus 5 posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah posisi kontrol. Nilai posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan sekolah menggunakan data yang lebih. Pada film kali ini, kita akan membahas tentang nilai posisi kontrol dan beberapa perbedaan mesin dan contoh penerapannya. Ini yang pertama, posisi kontrol sebagai posisi mendukung. 2. Posisi membuat masalah bersama. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk mengenai posisi tersebut, kita saksikan kasusnya yang terlibat 25 sekolah. jadi kasusnya itu adalah murid terlambat masuk ke sekolah. Posisi pertama itu adalah posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi kontrol yang kedua, yaitu posisi kontrol yang membuat merasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ini posisi Iya Bu, kontrol yang ketiga, yaitu Bu saya mau membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi kontrol yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren belum menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ya, Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang paling ideal dari kelima posisi kontrol tersebut? Yang apa? Iya, posisi kontrol yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Jadi dengan posisi kontrol yang kelima ini, siswa akan lebih bertanggung jawab. Oke, kita kembali lagi ke materi ya Bapak Ibu. Yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Peraturan kalau dibuat? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan itu telah disepakati awal sebelum memulai proses belajar mengajar. Iya betul ya. Jadi ini kita harus yakin dulu dalam diri kita bahwa kita akan
mampu melaksanakan apa yang sudah jadi kesepakatan kita di kelas, Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada sebuah contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa sih kalau kita berkendara motor itu harus menggunakan helm? Nanti ya Bu ya. Ya, pada peraturannya. Itu peraturan dan kemudian kita yakini kalau kita tidak menggunakan helm, maka kalau misal terjadi kecelakaan akan lebih fatal. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini pada saat nanti Bapak Ibu. Kenapa kita memiliki peraturan itu? Pertama kita akan terhindar dari penyakit. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas yang saya sepakati itu yang pertama adalah menjaga kebersihan, yang kedua saling menghormati, yang ketiga tentang disiplin waktu, yang keempat tolong menolong, yang kelima berpakaian rapi, dan keenam adalah berkata sopan. Kemudian, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu yang pertama, harus lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat itu sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya itu adalah kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif untuk membuat keyakinan kelas. Dan sedikit saja Bapak Ibu, tidak usah panjang lebar. Apa tujuannya? Tujuannya adalah anak akan lebih mudah mengingat. Kemudian yang kelima adalah sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kita yang memang benar-benar terjadi. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi bukan hanya kita aja Bapak Ibu yang membuatnya, tetapi memang membuatnya itu adalah bersama-sama dengan murid, kemudian disepakati. Dan yang ke-8, yang ini adalah yang terakhir tentang segitiga restitusi. Namanya segitiga, ya. Jadi ada 3 langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Saya punya satu video lagi, Bapak Ibu. Ya, sebentar aja. Sebentar. Ini adalah yang saya lakukan karena pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi yang pertama. Pada tahun menyabitkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dan mengenali dan menemukan motivasi secara ini. Jadi saya mengambil kasus karena ada anak yang sedang makan di kelas. Ini penyelesaian yang saya lakukan. Suaranya parah hari ini.
Aja ya, meningkat waktu. Jadi itu adalah penerapan saya. Contoh salah satunya adalah pada saat di dalam kelas saya kemarin ada yang sedang makan di kelas. Jadi menstabilkan identitas itu kita harus menstabilkan dulu tuh. Ya, bisa ada yang emosi kita dengan contoh pengucapannya adalah misal seperti Bapak Ibu. Tidak apa-apa, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi kita kasih pengertian ke mereka bahwa bukan hanya mereka saja yang bisa melakukan kesalahan, tapi setiap manusia itu pernah berbuat salah. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan ke siswa tersebut, apa sih yang mendasari siswa tersebut melakukannya? Bisa jadi kan 5 kebutuhan dasar pada manusianya tidak terpenuhi. Kalau kemarin saya tanyakan itu, dia lapar. Lapar itu adalah kebutuhan apa tadi Bapak Ibu? Kebutuhan yang mendasar dari diri seseorang. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan ke anak itu, apa sih kesepakatan kelas kita? Ya, biar mereka ingat, biar mereka sadar akan kesalahannya. Oke, baik. Ternyata kita sudah di penghujung acara, Bapak Ibu. Adakah dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menceritakan sebuah kasus? Silakan Bapak Ibu. Ya. Dalam beberapa kasus kan pendidikan itu kan pendidikan anak itu bisa dilakukan. Nah, padahal kalau kita lihat yang ada di slide tadi, ada yang tadi tawar-menawar itu. Nah, yang ditawarkan ada gimana? Iya, tidak boleh memaksa. Kita harus menawarkan gitu ya, Kak ya. Nah, tapi makanya kalau dalam kehidupan masyarakat, hukuman itu harus ditawar. Bagaimana? Ya, ibaratnya pendidikan kan dia kehidupannya. Kan antara pendidikan dan kehidupan itu menjadi tidak sinkron. Ada pendidikan. Iya, baik Bapak. Jadi hukuman itu tidak bisa ditawar yang benar. Hukuman itu memang kalau kita lihat di ini memang tidak bisa ditawar. Tapi ini penerapan kita ke anak-anak bahwa yang lebih baik itu jangan memberikan hukuman. Arti kata menawar itu kita kembalikan ke anak lagi. Anak bisa melakukan kesalahan, pasti untuk memperbaiki kesalahan kamu itu kamu kok ngapain gitu kan? Itu maksudnya dalam artian tawar menawar. Apa yang akan kamu lakukan? Misalnya ya Pak ya, kalau kita memang berada di posisi manajer itu, kita tidak menghukum. Walaupun memang dalam kenyataannya itu adalah memang ada hukuman tadi, tetapi ayo mulai sekarang kita berubah. Hukuman itu bukan ditiadakan, tetapi ayo kita lebih bergeser ke arah yang tadi kata Mbak Ram tadi tawar-menawar ya Pak. Kita menawarkan apa yang kamu mau gitu misalnya Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu? Gitu mungkin lebih kurangnya seperti itu Bapak. Ayo Bu Yunita, kayaknya Bu Yunita ini ada banyak pertanyaan gitu kan. Iya boleh Bu Yunita, ayo Bu Yunita. Ada tidak Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita tutup. Oh iya, satu lagi para boleh. Ini kan teori kontrol ya. Iya. Karena baru teori, apakah benar? Kalau dikatakan apakah sudah benar dan ternyata kondisi siswa kita yang seperti ini,
Bagaimana ya? Ayo kita bersama-sama Pak, ya. Kita tidak bisa melakukannya sendiri Pak, tetapi jika kita berkolaborasi, ya insya Allah nanti akan bisa kita atasi memang yang murid-murid kita yang seperti itu. Mari, ayo berkolaborasi. Itu dengan adanya budaya positif, materi budaya positif ini, semoga kita lebih sadar lagi akan kebutuhan anak. Pokoknya ya, Budaya positif yang kelima itu seberapa ibu selama ini sudah ada budaya yang diterapkan belum? kalau yang kelima ya Mbak ya, setelah saya mempelajari modul-modul yang ada di LMSCGB atau pendidikan guru penggerak itu, ya berangsur-angsur sudah ada yang saya terapkan gitu. Kemudian kan memang saya dasarnya kan wali kelas yang super gitu, super aktif, super gak masuk kelasnya juga. Jadi itu tadi Bapak Ibu kemarin ada saya panggil dan itu alasannya. Dan sekarang juga masih sering absen gitu. Entah saya mau bagaimana. Iya. Susah juga ya Bapak Ibu ya kita merasakan. Intinya tetap semangat, kita saling berkolaborasi. Insya Allah kita akan bisa maju. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada beberapa pulang karena ini bertepatan hari Jumat ya. Bapak-bapaknya sudah pulang dulu. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya di diseminasi saya hari ini. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.